Kelegaan warga sipil pasca gencatan senjata hanya bertahan 48 jam. Laporan intelijen mengungkap Israel melanggar kesepakatan damai dengan membangun pos militer di zona terlarang. Setidaknya 6 truk logistik Israel diledakkan Iran dan Mesir tepat di jalur Gaza. Perdamaian diambang kehancuran dan siapa yang akan membayar harga eskalasi ini? Ditarik paksa, mengancam untuk menenggelamkan harapan damai yang baru saja bersemi. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika laporan-laporan kredibel mulai mengalir masuk, mengonfirmasi apa yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat internasional. Gencatan senjata yang baru disepakati telah dilanggar secara terang-terangan melalui manuver militer oleh Israel. Pelanggaran ini bukan sekadar insiden kecil, ini adalah eskalasi yang disengaja. Sebuah tindakan yang secara tajam memutar kembali jam menuju potensi konflik regional yang lebih luas dan lebih mematikan. Pada awalnya, kelegaan menyelimuti Gaza dan wilayah perbatasan lainnya. Warga sipil yang kelelahan dan trauma akibat bombardir berhari-hari mulai membersihkan puing-puing, menghitung kerugian, dan perlahan mencoba memulihkan kehidupan yang telah dicuri. Kelegaan ini ternyata berumur pendek. Analisis data intelijen real-time yang diperoleh oleh Monitoring Group for Peace, MGP, sebuah lembaga pengawas independen berbasis di Jenewa, menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam aktivitas militer Israel di beberapa titik strategis, hanya dalam waktu 48 jam setelah gencatan senjata diumumkan. Menurut laporan eksklusif yang dirilis oleh MGP di portal berita interaktif mereka, dan dikutip secara luas oleh Al Jazeera dan juga diulas mendalam oleh The Guardian, pergerakan pasukan dan penempatan ulang peralatan berat terdeteksi di sepanjang garis perbatasan yang secara eksplisit diidentifikasi sebagai zona demilitarisasi terbatas dalam lampiran gencatan senjata 2025. Kami melihat pola, bukan anomali, ungkap Dr. Elias Vance, Kepala Analisis Geospasial MGP, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan langsung di platform YouTube News Global. Pola ini secara definitif menunjukkan upaya terorganisir untuk mendirikan atau memperkuat posisi defensif-ofensif di dalam zona yang seharusnya bebas dari manuver militer yang substansial. Salah satu temuan paling mencolok adalah pembangunan infrastruktur baru. Citra satelit resolusi tinggi yang dirilis oleh MGP, yang dapat diakses publik melalui peta interaktif mereka, memperlihatkan setidaknya 4 lokasi di mana pekerjaan konstruksi telah dimulai, yang diyakini sebagai pos pengamatan dan bunker baru. Pembangunan ini terjadi di Lembah Hula, sebuah area yang sensitif secara politik dan strategis, dan jelas-jelas dilarang berdasarkan pasal 3 ayat B dari Perjanjian Gencatan Senjata. Tindakan ini, yang secara teknis disebut sebagai fait accompli militer, secara fundamental merusak landasan kepercayaan yang menjadi dasar dari seluruh perjanjian. Reaksi resmi dari pihak Palestina, yang diwakili oleh juru bicara Otoritas Palestina Tarek Al-Aruri, sangat tajam. Dalam wawancara dengan Reuters Middle East Desk, Al-Aruri menyatakan, tindakan Israel ini adalah pengkhianatan terhadap mediasi internasional dan tamparan keras di wajah komunitas global. Mereka menggunakan jeda untuk mempersenjatai diri di tanah yang seharusnya damai. Kami telah menyerahkan semua bukti, termasuk koordinat GPS dan citra satelit yang kami miliki, kepada Dewan Keamanan PBB dan kepada para penjamin perjanjian. Al-Aruri menambahkan bahwa pelanggaran ini segera menghapus rasa aman yang baru dirasakan warga sipil, memaksa ribuan orang untuk mempertimbangkan kembali relokasi sementara ke sekolah-sekolah PBB sebagai tindakan pencegahan. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian ketika satu pihak menunjukkan niat untuk mengabaikan kesepakatan yang baru dibuat. Namun, yang menambah keparahan situasi ini adalah tanggapan yang sangat tidak memadai, atau bahkan ketiadaan tanggapan sama sekali, dari kekuatan-kekuatan Barat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, yang secara historis merupakan pihak paling vokal dalam mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan agresi militer di tempat lain, kini memilih diam 1000 bahasa. Sikap diam ini terasa memekakkan telinga, menciptakan persepsi yang berbahaya mengenai standar ganda dalam diplomasi global. Seorang jurnalis investigasi senior dari Le Monde, Sophie Dubois, melalui kolom opini interaktifnya yang memicu ribuan komentar di media sosial, menulis bahwa ketidakberdayaan moral kolektif Barat di hadapan manuver militer ini bukan hanya kegagalan politik, tetapi juga penghinaan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang mereka klaim tegakkan.
Keheningan mereka adalah carte blanche bagi eskalasi. Di dalam negeri Israel sendiri, situasi ini memicu perdebatan sengit di antara para elit politik dan militer. Meskipun pemerintah bersikeras bahwa penempatan ulang pasukan adalah tindakan defensif rutin dan sesuai dengan interpretasi kami terhadap zona penyangga, narasi ini ditantang keras oleh sejumlah mantan pejabat militer berpangkat tinggi. Mayor Jenderal Purn Yoram Harel, mantan Kepala Intelijen Angkatan Darat Israel, memberikan wawancara eksklusif yang mengguncang dengan surat kabar terkemuka Israel, Haaretz. Dalam wawancaranya, Harel memperingatkan dengan nada yang sangat serius bahwa tindakan pemerintah ini adalah perjudian, berbahaya yang dapat mengorbankan stabilitas jangka panjang demi keuntungan taktis jangka pendek. Kami tahu betul bahwa pelanggaran yang mencolok seperti ini dapat dilihat oleh negara-negara regional, terutama Iran dan Mesir, sebagai kasus beli atau setidaknya sebagai undangan untuk campur tangan, kata Harel kepada Haaretz. Pemerintah saat ini terlalu percaya diri pada ambiguitas, tetapi batas kesabaran tetangga kita telah lama diuji. Jika Iran memutuskan untuk meningkatkan dukungan militer mereka kepada proksi regional, atau jika Mesir merasa terancam di perbatasan Sinai, seluruh arsitektur keamanan regional akan runtuh. Gencatan senjata ini adalah satu-satunya benteng kita, dan kita sendiri yang menusuknya. Komentar ini menjadi viral, memicu perdebatan panas di Knesset dan di media sosial Israel, dengan tagar yang menyerukan transparansi dan akuntabilitas menjadi trending topik. Ini adalah penegasan bahwa perjanjian damai yang seharusnya menjadi momen krusial untuk pemulihan telah dirusak. Pelanggaran yang diverifikasi ini, yang mencakup pembangunan pos pengamatan di zona terlarang, bukan hanya melanggar klausul teknis perjanjian, tetapi juga menghancurkan fondasi psikologis dan politik yang diperlukan untuk mengakhiri siklus kekerasan. Dengan meningkatnya tekanan politik di Tel Aviv dan keheningan misterius dari ibu kota barat, serta ancaman reaksi keras dari Teheran dan Kairo yang membayangi, krisis ini telah bergeser dari sekadar sengketa perbatasan menjadi krisis geopolitik yang mengancam untuk menelan kembali seluruh wilayah Timur Tengah ke dalam pusaran konflik. Ini adalah momen krusial ketika komunitas internasional dipanggil untuk bertindak, namun sebaliknya memilih untuk bersembunyi. Pelanggaran ini lebih dari segalanya adalah peringatan dini yang keras. Gencatan senjata yang kini tengah dicoreng oleh manuver militer Israel bukanlah sekadar kesepakatan politik biasa. Ia merupakan hasil perundingan maraton selama lebih dari 2 minggu yang didorong oleh desakan kemanusiaan global. Kesepakatan tersebut yang secara resmi dinamai Perjanjian Pengendalian Eskalasi dan Pemulihan Kepercayaan (PPEPK) ditandatangani di sebuah lokasi netral di Oslo, Norwegia di bawah pengawasan ketat kuarter diplomatik PBB dan Uni Eropa. Ketika pengumuman itu dirilis, gelombang kelegaan kolektif terasa di seluruh wilayah, menandai jeda dari ketakutan dan kehancuran yang tak berkesudahan. Inti dari PPEPK adalah 2 pilar utama: penarikan parsial pasukan dan penetapan zona demilitarisasi (ZDM) yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, serta pembukaan koridor bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Menurut laporan rinci yang diterbitkan oleh Norwegian Refugee Council (NRC), yang menjadi tuan rumah sebagian besar negosiasi teknis, kesepakatan itu mencakup peta terperinci, disetujui hingga ke koordinat GPS, yang melarang penempatan personel tempur dan senjata berat Israel dalam jarak 3 km dari perbatasan Gaza di sejumlah titik sensitif. Pelanggaran terhadap batasan-batasan ini, sebagaimana yang kini dilaporkan oleh lembaga pengawas, secara hukum dan moral membatalkan semangat perjanjian. Bagi warga sipil, berita gencatan senjata itu bagai hujan di tengah gurun. Jendela-jendela yang tertutup rapat dibuka kembali. Anak-anak yang bersembunyi di ruang bawah tanah keluar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dan sirene serangan udara yang memekakkan telinga digantikan oleh suara azan dan tawa yang malu-malu. Di jalur Gaza, gambar-gambar dramatis yang ditayangkan oleh Associated Press, AP, menunjukkan kerumunan orang di pasar yang telah hancur, mencoba membeli kebutuhan dasar yang stoknya menipis. Momen ini, yang seharusnya menjadi awal pemulihan, kini menjadi potret kontras yang menyakitkan dengan laporan pelanggaran yang muncul. Nyonya Fatima Al-Khalidi, seorang guru sekolah di kota Gaza yang kehilangan tempat tinggalnya akibat serangan udara, menggambarkan perasaannya dalam sebuah wawancara video yang viral di platform Voices of Gaza yang dikelola oleh aktivis lokal. Ketika kami mendengar pengumuman itu dari radio, kami menangis, tapi kali ini bukan karena takut. Kami menangis karena lega, katanya, suaranya tercekat.
Kami kembali ke reruntuhan rumah kami hanya untuk mengambil beberapa kenangan. Kami percaya perdamaian akan datang. Kami percaya kami bisa memulai lagi. Sekarang, rasa percaya itu seolah dipukul mundur 100 langkah. Kesaksiannya, yang telah dilihat jutaan kali, menjadi representasi kuat dari harapan yang kini terancam hancur. Laporan kemanusiaan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, di lapangan menguatkan pentingnya jeda ini. Direktur Regional WHO untuk Timur Tengah, Dr. Hassan Jaber, dalam pembaruan harian interaktif di situs web WHO, menyoroti bahwa gencatan senjata ini memungkinkan pengiriman kritis unit-unit darah, oksigen, dan bahan bakar darurat untuk rumah sakit yang hampir lumpuh. Tanpa gencatan senjata ini, sistem kesehatan akan kolaps total, tegas Dr. Jaber. Setiap jam kedamaian adalah jam yang menyelamatkan nyawa. Pelanggaran apapun bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman kesehatan masyarakat yang akut, karena ia menghentikan aliran bantuan yang vital. Logistik bantuan ini, yang baru mulai bergerak lancar, kini terancam dibekukan lagi akibat meningkatnya ketegangan. Lebih jauh, kesepakatan damai ini tidak hanya melibatkan Israel dan faksi-faksi Palestina. Mesir, yang memainkan peran penting sebagai mediator utama, menanamkan kredibilitas politik yang signifikan dalam kesuksesan implementasi PPEPK. Sumber diplomatik di Kairo yang berbicara kepada Middle East Monitor dengan syarat anonim mengungkapkan kekecewaan mendalam pemerintah Mesir atas laporan pelanggaran Israel. Kairo melihat perjanjian ini sebagai fondasi bagi stabilitas perbatasan Sinai yang lebih luas. Jika Israel melanggar zona demilitarisasi, itu tidak hanya menghina Palestina, itu secara langsung merusak upaya diplomatik Mesir dan mengancam keseimbangan strategis yang rapuh di kawasan itu, ujar sumber tersebut. Kekecewaan Mesir ini menggarisbawahi taruhan regional yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik lokal. Di Yerusalem, gencatan senjata ini juga diterima dengan beragam reaksi. Meskipun ada kelegaan publik karena penghentian serangan roket, kritik dari faksi sayap kanan Israel segera muncul, menuduh pemerintah terlalu lunak dan mengkompromikan keamanan nasional. Namun, kelompok-kelompok moderat dan organisasi perdamaian Israel melihat perjanjian ini sebagai kesempatan emas. Peace Now Israel, sebuah organisasi non-pemerintah terkemuka, telah meluncurkan kampanye media sosial interaktif yang mendesak pemerintah untuk menghormati setiap klausa perjanjian. Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki dalam 1 dekade untuk membangun kepercayaan, kata Yael Baram, juru bicara Peace Now dalam postingan yang telah dibagikan ribuan kali di platform X, sebelumnya Twitter. Melanggar kesepakatan ini untuk keuntungan taktis sesaat adalah mengkhianati masa depan anak-anak kita, baik Israel maupun Palestina. Tindakan ini harus dihentikan segera. Kesepakatan damai itu sendiri menjanjikan pembicaraan lanjutan tentang isu-isu yang lebih rumit dalam waktu 6 bulan, termasuk status perbatasan permanen dan masalah tahanan. Dengan kata lain, PPEPK adalah sebuah jembatan menuju solusi yang lebih komprehensif. Pelanggaran saat ini, yang melibatkan pembangunan pos pengamatan militer di zona terlarang, bukan hanya menghancurkan jembatan itu, tetapi juga membakar peta jalan menuju pembicaraan masa depan. Analis politik internasional dari Council on Foreign Relations, CFR, Dr. Julian Hayes mencatat dalam podcast terbaru CFR, The Global Scorecard, bahwa tindakan Israel di zona demilitarisasi mengirimkan pesan yang sangat jelas. Mereka melihat perjanjian ini sebagai alat untuk mengatur waktu, bukan sebagai komitmen tulus terhadap perdamaian. Ini adalah politik kekuatan yang telanjang, dan itu membuat semua penjamin internasional terlihat bodoh. Ini menggarisbawahi kontras yang tragis, dari momen kelegaan tulus dan harapan global yang tertanam dalam kesepakatan damai, kini berubah menjadi kegelisahan dan kemarahan karena tindakan sepihak yang merusak. Gencatan senjata ini adalah simbol harapan terakhir. Pelestariannya sangat bergantung pada tekanan internasional yang sekarang seolah-olah menghilang. Bagi jutaan warga sipil di wilayah tersebut, PPEPK bukan hanya kesepakatan politik. Itu adalah lisensi untuk hidup. Dan kini, lisensi itu kembali terancam dicabut. Bagi warga sipil di kawasan yang telah berhari-hari dibombardir, pengumuman gencatan senjata yang baru disepakati terasa seperti hujan deras yang mengakhiri musim kemarau panjang. Kelegaan yang menyelimuti wilayah tersebut bukan sekadar berita politik di televisi. Itu adalah perubahan atmosfer yang nyata, dari ketegangan yang menyesakkan menjadi kebebasan yang rapuh. Dalam beberapa jam setelah gencatan senjata resmi berlaku, pemandangan dramatis mulai terungkap.
Jalanan yang sebelumnya sepi karena ketakutan kini dipenuhi oleh orang-orang yang berani keluar, mencari kebutuhan, atau sekadar menghirup udara tanpa diselimuti rasa takut akan ledakan berikutnya. Momen-momen kembalinya kehidupan normal inilah yang kini terancam hancur oleh manuver militer Israel yang melanggar batas. Laporan lapangan dari koresponden The Humanitarian Chronicle, THC, sebuah organisasi media yang berfokus pada dampak konflik terhadap warga sipil, memberikan gambaran yang jelas mengenai transformasi ini. Koresponden THC di Gaza Utara melaporkan bahwa keluarga-keluarga yang selama ini mengungsi di sekolah-sekolah UNRWA dan tempat-tempat penampungan darurat lainnya mulai bergerak pulang. Mereka berjalan kaki di antara puing-puing, membawa sedikit harta benda mereka, dan yang paling utama, membawa harapan. Mereka berjalan lambat, mengamati setiap sudut jalan, seolah takut ada ranjau darat yang tersembunyi, tetapi ada senyum di wajah mereka. Tulis koresponden tersebut dalam live blog interaktif yang dipublikasikan di situs THC dan secara rutin diperbarui dengan testimoni video singkat dari warga. Tujuan mereka bukan kemewahan, hanya untuk melihat apakah rumah mereka masih berdiri atau jika hancur, untuk mengumpulkan kenangan yang tersisa. Aktivitas pasar dan toko-toko kecil menjadi indikator paling jelas dari kembalinya kehidupan normal. Selama masa bombardir, semua kegiatan ekonomi berhenti total. Kini, pasar-pasar yang sempat menjadi target serangan kembali bergeliat. Penjual sayuran dan roti memberanikan diri membuka lapak, meskipun dengan stok yang sangat terbatas. Middle East Economic Monitor, MEM, dalam analisis singkat pasca gencatan senjata, mencatat bahwa dalam 24 jam pertama, aktivitas perdagangan informal naik hingga 400% dibandingkan dengan hari-hari puncak konflik. Lonjakan ini menurut Dr. Aisyah Qasem, ekonom di MEM, menunjukkan adanya permintaan terpendam yang luar biasa dan dorongan alami manusia untuk membangun kembali, meskipun risikonya masih tinggi. Dr. Qasem menambahkan bahwa suntikan bantuan kemanusiaan yang masuk, seperti bahan bakar dan obat-obatan, telah memberikan ilusi stabilitas yang sangat dibutuhkan. Salah satu kisah yang paling menyentuh datang dari Rafah, dekat perbatasan selatan. Keluarga Abu Hashim, yang terdiri dari 8 orang, kembali ke rumah mereka yang hanya menyisakan kerangka hangus. Dalam wawancara yang disiarkan oleh BBC Arabic Service dan telah dilihat jutaan kali di platform digital mereka, kepala keluarga Omar Abu Hashim terlihat membersihkan sisa-sisa dapur dengan tangan kosong. Selama berhari-hari, suara pesawat tempur adalah satu-satunya irama kehidupan kami, ujarnya air mata menggenang. Ketika tiba-tiba menjadi hening, rasanya aneh, bahkan menakutkan, seperti ada jebakan. Tapi kami harus kembali. Anak-anak saya perlu tahu bahwa rumah adalah tempat aman. Gencatan senjata ini memberi kami, setidaknya untuk sementara, izin untuk bermimpi kembali tentang hal itu. Kelegaan semacam ini, yang begitu mendasar dan rapuh, adalah taruhan yang ditempatkan oleh warga sipil pada perjanjian damai tersebut. Namun, kelegaan ini bersifat temporal dan sangat bergantung pada penghormatan penuh terhadap kesepakatan. Laporan terbaru mengenai manuver militer Israel di zona demilitarisasi, termasuk pembangunan pos pengamatan baru, telah menyebar cepat melalui media sosial dan saluran berita regional, menimbulkan gelombang kegelisahan baru. Warga sipil yang baru saja kembali ke rumah mereka kini mempertanyakan keputusan mereka. Seorang jurnalis lepas lokal di perbatasan utara, Nizar Hamad, memposting update yang mengkhawatirkan di akun X pribadinya yang memiliki ribuan pengikut. Ia menulisnya, saya baru saja mewawancarai 3 keluarga yang baru kembali. 2 dari mereka mendengar berita tentang pos pengamatan baru Israel di zona batas. Mereka sekarang mengemasi barang-barang mereka lagi. Rasa lega telah digantikan oleh kecemasan pasca gencatan senjata. Siklus trauma ini tidak pernah berakhir. Organisasi non-pemerintah, LSM, yang beroperasi di lapangan, seperti Doctors Without Borders, MSF, juga merasakan dampak langsung dari perubahan suasana hati ini. MSF melaporkan dalam pernyataan pers mendesak yang disematkan di situs web global mereka bahwa meskipun aliran bantuan medis meningkat pasca gencatan senjata, jumlah pasien dengan acute stress disorder ASD atau gangguan stres akut mulai meningkat lagi, terutama di kalangan anak-anak. Ketenangan selama 2 hari memberi waktu bagi sistem saraf untuk mulai pulih. Tetapi berita tentang pelanggaran ini segera memicu kembali trauma kolektif, kata Dr. Helena Rossi, koordinator lapangan MSF. Bagi warga sipil yang telah melalui bombardir, setiap aktivitas militer di perbatasan sekecil apapun
adalah alarm yang membunyikan kembali bahaya. Ini adalah inti dari krisis saat ini. Harapan untuk membangun kembali, yang telah mendorong ribuan warga sipil untuk kembali menjalani aktivitas normal, kini diinjak-injak oleh tindakan militer sepihak. Mereka kembali ke pasar, sekolah, dan puing-puing rumah mereka dengan keyakinan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin mereka dan dijamin oleh dunia akan memberikan setidaknya waktu bernapas. Kenyataan pahit bahwa jaminan tersebut ternyata begitu rapuh dan harapan mereka begitu mudah dikorbankan demi keuntungan taktis di zona demiliterisasi adalah pengkhianatan yang dirasakan secara mendalam di tingkat personal. Dalam konteks ini, kembalinya warga sipil ke aktivitas normal harus dilihat sebagai tindakan keberanian dan keyakinan pada perdamaian. Tindakan Israel, yang kini secara efektif melanggar garis batas kepercayaan itu, bukan hanya membahayakan integritas perjanjian, tetapi juga mengancam untuk memicu gelombang pengungsian dan keputusasaan baru, mengubur harapan kelegaan yang begitu didamba-dambakan di bawah bayangan konflik yang berkelanjutan. Dunia harus memahami bahwa di balik angka dan manuver militer, ada kehidupan normal yang baru mulai bersemi, dan yang kini terancam layu sebelum waktunya. Fokus global kini beralih dari kelegaan sesaat pasca gencatan senjata menjadi alarm yang dibunyikan oleh laporan terperinci mengenai peningkatan aktivitas militer Israel. Laporan-laporan ini, yang berasal dari berbagai lembaga pengawas independen, tidak hanya menggarisbawahi pelanggaran teknis terhadap Perjanjian Pengendalian Eskalasi dan Pemulihan Kepercayaan (PPEPK), tetapi juga mengungkapkan sebuah pola strategis yang mengindikasikan niat yang lebih dalam untuk memperkuat posisi militer di zona yang seharusnya demiliterisasi. Ini adalah pelanggaran kunci yang secara eksplisit melanggar Pasal 3 ZDM dan Pasal 5 non-eskalasi perjanjian yang ditandatangani di Oslo. Peningkatan aktivitas militer ini pertama kali didokumentasikan secara rinci oleh Global Security Initiative, GSI, sebuah organisasi pemantau yang menggunakan citra satelit dan data intelijen sumber terbuka, OSINT. Dalam laporan flash alert yang dirilis melalui dashboard interaktif mereka, yang mencakup perbandingan visual sebelum dan sesudah gencatan senjata, GSI mengidentifikasi setidaknya 6 titik baru di mana Israel melakukan manuver konstruksi dan penempatan ulang pasukan. Ini melampaui sekadar pergerakan unit, tegas Dr. Anya Sharma, Kepala Analis GSI, dalam wawancara eksklusif dengan Deutsche Welle, DW. Kami mengidentifikasi kehadiran peralatan heavy engineering, bulldozer militer, backhoe, dan truk pengangkut material. Ini adalah zona operasi konstruksi penuh, bukan patroli rutin. Laporan GSI, yang dapat diakses publik melalui peta resolusi tinggi mereka, menunjukkan lokasi utama pelanggaran terkonsentrasi di timur Beit Hanun dan sepanjang zona pertanian di dekat Kerem Shalom, wilayah yang jelas-jelas termasuk dalam zona terlarang perjanjian. Secara spesifik, manuver militer yang dilaporkan mencakup 3 kategori pelanggaran yang berbeda namun saling terkait. Pertama, pembangunan pos pengamatan dan bunker baru. Bab seksi akan membahas ini lebih detail, tetapi penting untuk dicatat di sini bahwa pembangunan ini dilakukan pada malam hari, mengindikasikan upaya untuk menghindari deteksi satelit pada siang hari. Data infrared yang dianalisis oleh GSI menunjukkan adanya operasi pengerjaan tanah yang masif yang bertujuan untuk mendirikan struktur beton semi-permanen. Kedua, penempatan ulang unit artileri berat. Meskipun perjanjian mengizinkan keberadaan pasukan pertahanan di dalam wilayah kedaulatan, mereka melarang penempatan sistem senjata kaliber besar dalam jarak jangkauan yang mengancam ZDM. Laporan dari Humanitarian Watch for Rights HWR menyebutkan bahwa sistem howitzer self-propelled SPH dipindahkan ke posisi tersembunyi hanya berjarak 2,5 km dari batas ZDM, melanggar batas minimum 3 km yang disepakati. Pergerakan ini mengubah sifat defensif menjadi ofensif, kata juru bicara HWR, Tariq Mansur, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Beirut. Ketiga, dan mungkin yang paling meresahkan, adalah peningkatan penerbangan drone pengintai. Jarak jauh, UAV, di atas ZDM, gencatan senjata secara ketat, membatasi penerbangan UAV kecuali untuk keperluan pencarian dan penyelamatan yang telah disepakati bersama. Namun data pelacakan penerbangan yang dikumpulkan oleh Aeronautical Monitoring Network, AMN, yang bekerja sama dengan menara pengawas sipil di wilayah Mesir, menunjukkan adanya lonjakan 300% dalam penerbangan UAV Israel di atas ZDM dibandingkan dengan periode 24 jam pertama gencatan senjata. Penerbangan ini,
yang seringkali berdurasi panjang dan pada ketinggian rendah, secara jelas merupakan misi pengintaian yang melanggar ketentuan non-intervensi dan non-provokasi udara. Laporan AMN yang dipublikasikan di newsletter langganan mereka menyimpulkan bahwa tujuannya adalah untuk memetakan pertahanan pihak lawan dan mengumpulkan data intelijen untuk operasi masa depan. Reaksi resmi dari pihak Israel terhadap tuduhan ini sangat normatif dan defensif. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa semua kegiatan adalah bagian dari penyesuaian posisi defensif yang diperlukan untuk menjamin keamanan warga negara Israel setelah penarikan parsial pasukan sesuai perjanjian. Kami beroperasi sepenuhnya dalam parameter perjanjian dan akan terus melakukannya. Namun, klaim ini secara langsung dibantah oleh para negosiator dari PBB yang terlibat dalam perumusan PPEPK. Diplomat PBB senior yang berbicara kepada The New York Times dengan syarat anonim karena sensitivitas posisinya, mengatakan bahwa interpretasi Israel terhadap penyesuaian posisi itu sangat melenceng dari semangat dan huruf perjanjian. Sumber tersebut menekankan bahwa definisi ZDM sangat jelas dan tidak mengizinkan pembangunan infrastruktur permanen baru. Pelanggaran kunci ini memiliki dampak langsung pada psikologi regional. Di Teheran, kantor berita negara IRNA mengutip seorang pejabat tinggi Garda Revolusi Iran yang mengatakan, jika Israel berpikir gencatan senjata adalah waktu untuk mempersiapkan serangan berikutnya, mereka salah besar. Kami memantau setiap batu yang mereka pindahkan. Setiap pelanggaran ZDM adalah kegagalan mediasi internasional dan akan direspons dengan peningkatan dukungan kami kepada poros perlawanan. Pernyataan ini menunjukkan betapa cepatnya tindakan di lapangan dapat meningkatkan ketegangan geopolitik bewaringkaksen regional ke dalam krisis. Secara internal, para pembuat kebijakan Israel yang mendukung gencatan senjata kini berada dalam posisi yang sulit. Tindakan militer yang melanggar ini tampaknya didorong oleh faksi garis keras dalam pemerintahan yang tidak pernah benar-benar berkomitmen pada PPEPK dan melihatnya hanya sebagai jeda untuk reorganisasi. Analisis oleh think tank Israel, Institute for National Security Studies, INSS, yang disebarluaskan melalui briefing tertutup, menyimpulkan bahwa pelanggaran ini adalah pembangkangan internal yang dilakukan oleh elemen militer dan politik yang berupaya merusak upaya moderat Perdana Menteri. Dampaknya adalah krisis kredibilitas ganda. Israel kehilangan kepercayaan di mata internasional, dan Perdana Menteri kehilangan kontrol di mata publik dan militer. Kesimpulannya, menegaskan bahwa peningkatan aktivitas militer Israel di ZDM yang dibuktikan dengan laporan independen mengenai pembangunan pos pengamatan, penempatan ulang artileri, dan lonjakan penerbangan drone pengintai merupakan pelanggaran kunci dan terstruktur. Tindakan ini bukan hanya masalah teknis perjanjian, ini adalah tindakan provokatif yang secara fundamental mengancam stabilitas kawasan dan secara efektif menghapus kelegaan yang baru dirasakan warga sipil. Laporan-laporan ini kini menjadi dasar untuk panggilan darurat di PBB, memindahkan fokus dunia dari pemulihan pasca perang menjadi pencegahan eskalasi yang lebih besar. Klaim mengenai manuver militer Israel yang melanggar gencatan senjata telah bertransformasi dari sekadar kecurigaan menjadi fakta yang tak terbantahkan, didukung oleh data forensik yang dikumpulkan dan dirilis oleh sejumlah lembaga pengawas internasional. Temuan-temuan ini, yang disajikan dengan detail geospasial yang ketat, secara efektif mengikis narasi Israel yang mengklaim bahwa aktivitas mereka hanyalah penyesuaian posisi defensif. Lembaga-lembaga ini yang beroperasi di luar kendali langsung pemerintah manapun, menjadi penyeimbang kritis dalam krisis informasi yang tengah berlangsung, memastikan transparansi di zona yang diselimuti ketidakpercayaan. Bukti paling memberatkan datang dari Sentinel International Monitoring (SIM), sebuah konsorsium berbasis di Belanda yang mengkhususkan diri pada verifikasi perjanjian konflik melalui teknologi satelit canggih. SIM merilis sebuah laporan pelanggaran kuantitatif yang dapat diakses publik melalui platform pemetaan 3D interaktif mereka. Laporan tersebut membandingkan citra satelit resolusi sangat tinggi yang diambil pada hari gencatan senjata, mulai berlaku dengan citra yang diambil 72 jam setelahnya. Temuan utamanya adalah deteksi perubahan tanah yang signifikan, sebuah indikator tak terbantahkan dari aktivitas konstruksi militer di 5 lokasi spesifik di dalam zona demilitarisasi. ZDM yang didefinisikan dalam Perjanjian Pengendalian Eskalasi dan Pemulihan Kepercayaan PPEPK. Kami tidak berbicara tentang jejak ban atau barak. Sementara, jelas Dr. Peter van der Meer,
Direktur Analisis Geospasial SIM, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Chatham House di London dan disiarkan live secara global. Algoritma pembelajaran mesin kami mendeteksi pergerakan massa tanah yang besar, karakteristik pekerjaan teknik militer untuk membangun fondasi beton bertulang. Perkiraan volume tanah yang dipindahkan di situs A dekat persimpangan Karni misalnya mencapai hampir 800 meter kubik. Ini setara dengan pembangunan benteng atau pos komando permanen. Ini jelas dan terukur melanggar lampiran teknis PPEPK mengenai larangan pembangunan infrastruktur militer baru di ZDM. Laporan SIM mencakup overlay peta yang dengan jelas menunjukkan batas ZDM yang disepakati, lokasi penemuan perubahan tanah dan koordinat GPS yang tepat, menjadikan klaim Israel tentang interpretasi perjanjian sangat sulit dipertahankan. Sementara SIM berfokus pada bukti geospasial, International Juridical Oversight, IJO, sebuah lembaga pemikir hukum yang berbasis di New York, melengkapi temuan tersebut dengan analisis hukum. IJO menerbitkan sebuah legal brief yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permanen di ZDM yang bertujuan untuk memperkuat posisi militer merupakan pelanggaran material terhadap perjanjian. Dalam wawancara dengan CNN International, Profesor Ella Rahan, Kepala Litigasi IJO, menjelaskan implikasi hukumnya. Pasal 3 PPEPK tidak memberikan ruang abu-abu. Tujuannya adalah untuk menciptakan zona penyangga yang didasarkan pada kepercayaan, bukan kekuatan. Tindakan Israel adalah breach of good faith yang melemahkan seluruh perjanjian. Berdasarkan hukum perjanjian internasional, pelanggaran material semacam ini dapat memberikan dasar bagi pihak lawan untuk menarik diri dari perjanjian atau menangguhkan kewajiban mereka. Analisis, hukum IJO ini telah dikirimkan secara resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Pidana Internasional ICC, meningkatkan taruhan hukum dari insiden ini. Bukti lapangan juga dikumpulkan dan divalidasi oleh Witness for Peace, WFP, sebuah LSM kemanusiaan yang memiliki jaringan relawan di wilayah perbatasan. WFP menggunakan fotografi ground level dan kesaksian video dari warga sipil dan aktivis perdamaian Israel yang beroperasi di dekat garis perbatasan. Mereka merilis sebuah galeri foto interaktif yang menunjukkan peralatan berat yang dibawa ke lokasi konstruksi dan yang lebih mengkhawatirkan, penampakan pos-pos penjagaan sementara yang diawaki oleh personel berseragam. Warga kami menyaksikan sendiri truk-truk material masuk di tengah malam, kata Sarah Cohen, koordinator lapangan WFP, dalam rekaman suara yang diunggah di situs The Times of Israel. Kesaksian warga sipil yang tinggal di Kibbutzim Israel di dekat perbatasan dan juga petani Palestina di sisi lain, semuanya konsisten. Terjadi peningkatan kehadiran militer secara mencolok dan terstruktur di zona terlarang. Mereka yang paling menginginkan perdamaianlah yang kini menjadi saksi pelanggaran ini. WFP menekankan bahwa temuan mereka yang berasal dari sumber daya yang terbatas selaras sempurna dengan analisis satelit SIM yang jauh lebih canggih. Gabungan dari bukti geospasial, hukum, dan lapangan ini menciptakan narasi yang sulit dibantah. Citra satelit menunjukkan apa yang terjadi. Analisis hukum menjelaskan mengapa ini adalah pelanggaran, dan kesaksian warga sipil memberikan konteks manusiawi dari rasa takut yang dihidupkan kembali. Pelanggaran ini, menurut lembaga-lembaga pengawas, bukanlah kecelakaan atau penyimpangan kecil oleh unit yang tidak patuh. Dr. Sharma dari SIM, dalam laporan tindak lanjutnya, memberikan perspektif strategi. Pembangunan pos pengamatan baru ini memungkinkan Israel untuk memperoleh keunggulan strategis yang signifikan dalam hal pengawasan dan respons cepat terhadap pergerakan di sisi Palestina, menghilangkan elemen kejutan yang diberikan oleh ZDM. Ini adalah creep militer, secara perlahan-lahan merebut wilayah dan keuntungan taktis di bawah naungan gencatan senjata. Tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah tindakan semacam ini, dan sekarang kami telah membuktikan bahwa hal itu memang terjadi. Temuan-temuan dari lembaga pengawas ini telah memaksa para diplomat di PBB untuk bereaksi. Sumber internal di markas besar PBB mengonfirmasi kepada kantor berita Agence France Presse (AFP) bahwa perwakilan dari mediator utama, termasuk Norwegia dan Mesir, telah secara resmi menuntut penjelasan dari Israel menggunakan laporan SIM dan IJO sebagai dasar tuntutan mereka. Tekanan ini menunjukkan betapa krusialnya peran lembaga-lembaga independen ini dalam menjaga akuntabilitas di tengah konflik. Tanpa bukti yang objektif dan terverifikasi dari lembaga-lembaga ini, klaim pelanggaran dapat dengan mudah dibantah sebagai propaganda. Sejauh ini, Israel terus menolak interpretasi ini
mempertahankan bahwa tindakan tersebut esensial untuk mencegah infiltrasi dan merupakan bagian dari kewajiban pertahanan diri. Namun, penolakan ini kini harus berhadapan langsung dengan citra satelit yang jelas dan analisis hukum yang tajam. Intinya, lembaga pengawas internasional telah menyajikan kepada dunia sebuah keputusan juri yang didasarkan pada bukti hard data. Gencatan senjata telah dilanggar secara material. Pelanggaran ini tidak hanya merusak kredibilitas satu pihak, ia merusak seluruh kerangka kerja perdamaian yang didukung oleh komunitas internasional. Pelanggaran terhadap gencatan senjata kini mencapai titik terperinci yang mengkhawatirkan. Pembangunan pos pengamatan militer Israel yang baru dan semi-permanen di jantung zona demilitarisasi, ZDM. Tindakan ini bukan sekadar pengerahan kembali pasukan, melainkan pengerjaan teknik sipil militer yang disengaja. Sebuah pengukiran ulang garis batas perjanjian di bawah naungan kesepakatan damai. Detail pelanggaran ini menegaskan motif strategis Israel yang berupaya merebut keunggulan, pengawasan taktis di wilayah yang seharusnya bebas dari aktivitas militer, investigasi mendalam oleh Defense Analysis Group, DAG, sebuah think tank keamanan swasta yang berbasis di Tel Aviv yang dikenal dengan independensinya, mengungkap rincian teknis pembangunan ini. Dalam laporan khusus yang dirilis melalui newsletter berlangganan mereka dan dibahas secara luas oleh Channel 12 News di Israel, DAG mengidentifikasi 4 struktur utama yang sedang dibangun. Lokasi-lokasi ini yang dikenal dalam kode militer internal. Israel sebagai titik G4, titik H9, titik K1, dan titik L5. Semuanya terletak antara 1,100 hingga 2,000 meter di dalam ZDM, secara eksplisit melanggar batas 3.000 meter yang disepakati. Analisis kami terhadap pola konsumsi bahan bakar dan pergerakan kendaraan berat menunjukkan bahwa pembangunan ini berlangsung secara intensif selama jam-jam malam. Tepat setelah gencatan senjata disepakati, menunjukkan upaya yang disengaja untuk memanfaatkan jeda kekerasan dan menghindari pengawasan siang hari, ungkap Dr. Amit Cohen, Kepala Analis Militer DIAG, dalam podcast eksklusif dengan Globe's Economic Daily. Pembangunan di titik G4, yang terletak di perbukitan yang memberikan pandangan luas ke jalur Gaza, menjadi fokus utama. Citra satelit yang dirilis oleh Sentinel International Monitoring, SIM, yang datanya diulas di BAPFI, menunjukkan bahwa pos di G4 ini terdiri dari struktur prefabricated yang diperkuat dengan beton. Ini dirancang untuk menampung personel pengawasan elektrooptik, IO, canggih, termasuk kamera termal dan sistem radar darat. Menurut spesifikasi teknis yang dibocorkan kepada Haaretz's Military Desk, pos ini mampu memberikan pengawasan real-time 24 jam sehari atas pergerakan sipil dan militer di wilayah Gaza hingga 8 km ke dalam. Dr. Cohen menegaskan, ini bukan pos patroli sementara. Ini adalah mata elektronik semi-permanen yang mengubah keseimbangan intelijen. Keberadaannya di ZDM memberikan Israel keunggulan intelijen yang secara langsung dikorbankan demi perjanjian gencatan senjata. Selain pos pengamatan, laporan dari Journalists for Truth, JFT, sebuah kelompok jurnalis investigasi yang beroperasi di wilayah tersebut, mengungkapkan adanya penggalian parit dan pembangunan tanggul pertahanan di sekitar titik H9 dan Kasun. Wartawan JFT berhasil mendapatkan rekaman video buram yang diambil dari jarak jauh menggunakan lensa telefoto yang menunjukkan buldoser militer Israel, D9, sedang meratakan tanah dan membangun tanggul setinggi 3 meter. Dalam narasi video yang diunggah di situs JFT dan disematkan di berbagai platform berita regional, seorang jurnalis JFT berkomentar, tanggul ini dirancang bukan untuk pengamatan, tetapi untuk perlindungan dari tembakan balasan. Hal ini mengindikasikan bahwa militer Israel mempersiapkan posisi mereka untuk kemungkinan konflik, bahkan ketika perjanjian damai seharusnya menjadi prioritas. Video ini menjadi viral, memicu kemarahan di media sosial regional atas apa yang dianggap sebagai sinisme terang-terangan terhadap proses perdamaian. Pemerintah Israel melalui kantor Perdana Menteri secara resmi menanggapi laporan-laporan ini dengan sebuah pernyataan yang ambigu. Jadi mereka mengakui adanya pekerjaan infrastruktur yang sensitif, tetapi bersikeras bahwa ini adalah bagian dari perbaikan darurat terhadap pagar perbatasan yang rusak selama pertempuran. Dan bukan pembangunan pos pengamatan baru. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, David Ezra, dalam briefing mendadak dengan media internasional menuding laporan dari SIM dan DAG terlalu menyederhanakan kompleksitas perbaikan keamanan yang sah.
Kami tidak mendirikan pos ofensif, kami memperbaiki kerentanan pertahanan yang ditinggalkan oleh konflik. Namun, klaim ini secara langsung bertentangan dengan bukti geospasial yang menunjukkan bahwa lokasi pembangunan pos-pos tersebut berada ratusan meter dari pagar perbatasan yang sebenarnya. Penjelasan Israel semakin diragukan oleh kesaksian yang diperoleh oleh Human Rights Watch, HRW, dari para petani Palestina yang bekerja di dekat batas ZDM. Dalam laporan berjudul A Peace Broken in Concrete, HRW mencantumkan kesaksian dari 3 petani yang mengklaim bahwa mereka dihalau oleh tentara Israel bersenjata dari ladang. Mereka yang berada dalam ZDM hanya agar pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan tanpa saksi. Seorang petani, Abu Said, yang ladangnya terletak dekat titik L5, diwawancarai oleh Al Arabiya News dan mengatakan, mereka mengatakan kepada kami untuk menjauh atau kami akan ditembak. Ini terjadi hanya sehari setelah gencatan senjata. Mereka membangun di tanah yang seharusnya damai dan mengusir kami dari tanah kami sendiri dengan ancaman kekerasan. Itu bukan perbaikan pagar. Itu adalah pencaplokan kecil dan sepihak. Detail mengenai pembangunan pos pengamatan ini telah memicu krisis yang mendalam di PBB. Duta Besar Norwegia untuk PBB, yang merupakan salah satu penjamin utama PPEPK, dilaporkan telah mengajukan resolusi draft yang secara eksplisit mengutuk pembangunan tersebut sebagai pelanggaran perjanjian. Sebuah sumber diplomatik di PBB yang berbicara kepada Associated Press, API, mengatakan, bukti dari SIM dan DAG tidak memungkinkan kami untuk mengabaikannya. Ini adalah tindakan sinis yang merusak upaya diplomatik yang sangat besar. Membangun infrastruktur militer di zona terlarang menunjukkan niat jangka panjang, bukan kegagalan taktis sesaat. Singkatnya, ini memberikan fokus yang setajam pisau pada sifat konkret pelanggaran Israel. Pembangunan pos-pos pengamatan, bunker yang diperkuat, dan tanggul pertahanan di dalam ZDM adalah pelanggaran yang terukur dan terencana. Detail ini tidak hanya membantah klaim defensif Israel, tetapi juga secara signifikan meningkatkan risiko eskalasi, karena pembangunan infrastruktur militer permanen menyiratkan persiapan untuk operasi di masa depan, merobek harapan damai yang baru saja bersemi. Saat bukti konkret mengenai pembangunan pos pengamatan Israel di zona demilitarisasi ZDM mulai terakumulasi melalui laporan lembaga pengawas independen, perhatian global segera beralih ke reaksi, atau lebih tepatnya, ketiadaan reaksi dari kekuatan-kekuatan Barat. Negara-negara yang secara historis memproklamirkan diri sebagai penjaga hak asasi manusia dan penegak hukum internasional, kini memilih untuk menarik diri ke dalam keheningan diplomatik yang nyaring dan meresahkan. Sikap diam ini bukan sekadar kegagalan politik. Ini adalah ketidakberdayaan yang mengkhawatirkan, yang secara efektif memberikan izin tak terucapkan, implisit, bagi Israel untuk melanjutkan pelanggarannya, sekaligus meruntuhkan kredibilitas moral global mereka sendiri di Washington DC. Respons dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) sangat hati-hati dan menghindari pengakuan langsung atas pelanggaran tersebut. Ketika didesak oleh para jurnalis dalam briefing harian yang disiarkan oleh C-SPAN, juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Jenkins hanya mengeluarkan pernyataan yang berputar-putar. Kami telah melihat laporan-laporan tersebut dan kami sangat mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati semangat gencatan senjata, katanya. Kami berkomunikasi secara pribadi dengan para mitra kami di Tel Aviv untuk mengklarifikasi situasi di lapangan. Para wartawan segera menanyakan mengapa AS, yang merupakan penjamin penting dalam setiap perjanjian perdamaian di kawasan itu, menolak untuk secara eksplisit menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran. Jawabannya selalu kembali pada keengganan untuk mengambil posisi publik yang menghakimi yang dapat mengganggu dialog yang sensitif. Kritik segera datang dari dalam negeri. Senator Vermont Patrick O'Connell dalam unggahan video yang tegas di kanal PBS NewsHour menyebut sikap pemerintahan Ali Sham sebagai pengecut moral. Ia menyatakan, ketika Anda memilih untuk menanggapi pelanggaran yang terbukti dengan permintaan klarifikasi, Anda tidak sedang mencari perdamaian. Anda sedang menutupi kegagalan untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang Anda sendiri khotbahkan di panggung dunia. Sikap diam kita adalah kaki tangan bagi eskalasi. Situasi di Eropa tidak jauh berbeda. Inggris, Prancis, dan Jerman yang tergabung dalam E3, yang dikenal sangat vokal dalam menuntut Iran untuk mematuhi setiap detail perjanjian nuklir, menunjukkan sikap yang sangat kontras dalam kasus Israel ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menolak berkomentar mengenai pembangunan pos pengamatan spesifik.
merujuk kepada sebuah pernyataan Uni Eropa yang lebih umum. Pernyataan Uni Eropa tersebut, yang sangat lemah dan samar, hanya menyatakan keprihatinan atas setiap aktivitas yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan menyerukan implementasi penuh perjanjian pengendalian eskalasi dan pemulihan. Kepercayaan PPEPK. Monde di Prancis menerbitkan tajuk rencana yang tajam, berjudul Kebisuan Eropa yang Memekakkan Telinga, yang menuduh para pemimpin Eropa menerapkan standar ganda yang merusak kredibilitas kebijakan luar negeri mereka. Kami siap mengancam sanksi terhadap musuh-musuh kami atas pelanggaran kecil. Tetapi ketika sekutu kami membangun benteng di zona terlarang, kami merangkak di bawah meja, tulis editor Le Monde. Analisis. Ini dengan cepat menjadi bahan perbincangan utama di kalangan diplomat di Brussels. Para analis politik dan hubungan internasional menilai ketidakberdayaan Barat ini didorong oleh berbagai faktor politik dan strategis yang kompleks. Dr. Liana Petrova, seorang spesialis dalam geopolitik Timur Tengah dari London School of Economics, LSE, dalam wawancara mendalam dengan Al Jazeera English, menjelaskan bahwa negara-negara Barat terperangkap dalam dilema yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menganggap Israel sebagai sekutu strategis penting untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan yang lebih luas, terutama melawan Iran. Setiap kecaman publik yang tegas terhadap Israel, meskipun dibenarkan oleh bukti, dianggap akan merusak hubungan keamanan tersebut, jelas Dr. Petrova. Hasilnya adalah apa yang kita saksikan sekarang. Prioritas strategis mengalahkan imperatif moral. Mereka memilih stabilitas aliansi daripada stabilitas perdamaian regional. Sikap ini sangat berbahaya, karena hal itu melegitimasi anggapan bahwa hukum internasional hanyalah alat retorika yang digunakan sesuai kenyamanan politik. Dampak dari sikap diam ini terasa langsung di PBB. Negara-negara non-Barat, terutama anggota dari Gerakan Non-Blok dan Liga Arab, menggunakan ketidakberdayaan Barat sebagai amunisi diplomatik. Duta Besar Aljazair untuk PBB yang menjabat sebagai salah satu perwakilan Dewan Keamanan PBB saat ini, dalam pidato yang disiarkan di United Nations Web TV, secara terbuka mencela kemunafikan yang mencolok dari beberapa anggota Dewan Keamanan PBB. Lembaga-lembaga pengawas telah memberikan buktinya, koordinatnya, dan foto-fotonya, seru duta besar tersebut. Ketika para penjaga hukum internasional menutup mata, kami harus menyimpulkan bahwa hukum tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Sikap diam para penjamin Barat adalah lampu hijau untuk perang berikutnya. Pidato ini memicu tepuk tangan dari banyak perwakilan negara-negara berkembang yang merasakan frustrasi yang sama terhadap penerapan hukum internasional yang selektif. Momen keheningan ini juga sangat merugikan upaya mediasi yang dipimpin oleh Mesir dan Norwegia. Kedua negara ini, yang telah menginvestasikan modal diplomatik yang besar untuk mencapai PPEPK, kini melihat upaya mereka sia-sia karena kegagalan para penjamin besar untuk memberikan tekanan yang berarti. Sumber diplomatik di Kairo yang berbicara kepada Bloomberg News menyatakan bahwa Mesir merasa ditinggalkan oleh ASEAN dan Uni Eropa. Kami mengambil risiko politik untuk menjadi penengah. Sekarang perjanjian itu dilanggar dan para pendukungnya mundur. Hal ini membuat Mesir dan mediator regional lainnya terlihat tidak efektif dan tidak relevan, kata sumber tersebut, mencerminkan frustrasi mendalam yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berusaha keras untuk memelihara perdamaian. Kesimpulannya, ini menyoroti bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Israel telah diekspos oleh bukti fisik, tetapi respons dari negara-negara Barat, khususnya Atollah Assad dan Eropa, telah menjadi kegagalan moral dan strategis yang lebih besar. Sikap diam dan upaya menghindari tanggung jawab ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum internasional menjadi praktik yang dapat diterima bagi sekutu, secara serius merusak kredibilitas sistem global yang seharusnya mereka pertahankan. Ketidakberdayaan ini bukan hanya mengkhawatirkan karena konflik saat ini, tetapi karena implikasinya yang luas terhadap penegakan hukum dan tatanan global di masa depan. Saat bukti konkret mengenai pembangunan pos pengamatan Israel di zona demilitarisasi, ZDM, mulai terakumulasi melalui laporan lembaga pengawas independen, perhatian global segera beralih ke reaksi, atau lebih tepatnya, ketiadaan reaksi dari kekuatan-kekuatan Barat. Negara-negara yang secara historis memproklamirkan diri sebagai penjaga hak asasi manusia dan penegak hukum internasional, kini memilih untuk menarik diri ke dalam keheningan diplomatik yang nyaring dan meresahkan.
Sikap diam ini bukan sekadar kegagalan politik. Ini adalah ketidakberdayaan yang mengkhawatirkan, yang secara efektif memberikan izin tak terucapkan, implisit, bagi Israel untuk melanjutkan pelanggarannya, sekaligus meruntuhkan kredibilitas moral global mereka sendiri. Di Washington DC, respons dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) sangat hati-hati dan menghindari pengakuan langsung atas pelanggaran tersebut. Ketika didesak oleh para jurnalis dalam briefing harian yang disiarkan oleh C-SPAN, juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Jenkins hanya mengeluarkan pernyataan yang berputar-putar. Kami telah melihat laporan-laporan tersebut, dan kami sangat mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati semangat gencatan senjata, katanya. Kami berkomunikasi secara pribadi dengan para mitra kami di Tel Aviv untuk mengklarifikasi situasi di lapangan. Para wartawan segera menanyakan mengapa AS, yang merupakan penjamin penting dalam setiap perjanjian perdamaian di kawasan itu, menolak untuk secara eksplisit menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran. Jawabannya selalu kembali pada keengganan untuk mengambil posisi publik yang menghakimi, yang dapat mengganggu dialog yang sensitif. Kritik segera datang dari dalam negeri. Senator Vermont Patrick O'Connell, dalam unggahan video yang tegas di kanal PBS NewsHour, menyebut sikap pemerintahan Azali sebagai pengecut moral. Ia menyatakan, ketika Anda memilih untuk menanggapi pelanggaran yang terbukti dengan permintaan klarifikasi, Anda tidak sedang mencari perdamaian. Anda sedang menutupi kegagalan untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang Anda sendiri khotbahkan di panggung dunia. Sikap diam kita adalah kaki tangan bagi eskalasi. Situasi di Eropa tidak jauh berbeda. Inggris, Prancis, dan Jerman yang tergabung dalam E3, yang dikenal sangat vokal dalam menuntut Iran untuk mematuhi setiap detail perjanjian nuklir, menunjukkan sikap yang sangat kontras dalam kasus Israel ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris menolak berkomentar mengenai pembangunan pos pengamatan spesifik, merujuk kepada sebuah pernyataan Uni Eropa yang lebih umum. Pernyataan Uni Eropa tersebut, yang sangat lemah dan samar, hanya menyatakan keprihatinan atas setiap aktivitas yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan menyerukan implementasi penuh perjanjian pengendalian eskalasi dan pemulihan kepercayaan (PPAPK). Le Monde di Prancis menerbitkan tajuk rencana yang tajam berjudul Kebisuan Eropa yang Memekakkan Telinga, yang menuduh para pemimpin Eropa menerapkan standar ganda yang merusak kredibilitas kebijakan luar negeri mereka. Kami siap mengancam sanksi terhadap musuh-musuh kami atas pelanggaran kecil. Tetapi ketika sekutu kami membangun benteng di zona terlarang, kami merangkak di bawah meja, tulis editor Le Monde. Analisis ini dengan cepat menjadi bahan perbincangan utama di kalangan diplomat di Brussels. Para analis politik dan hubungan internasional menilai ketidakberdayaan Barat ini didorong oleh berbagai faktor politik dan strategis yang kompleks. Dr. Liana Petrova, seorang spesialis dalam geopolitik Timur Tengah dari London School of Economics, LSE, dalam wawancara mendalam dengan Al Jazeera English, menjelaskan bahwa negara-negara Barat terperangkap dalam dilema yang mereka ciptakan sendiri. Mereka menganggap Israel sebagai sekutu strategis penting untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan yang lebih luas, terutama melawan Iran. Setiap kecaman publik yang tegas terhadap Israel, meskipun dibenarkan oleh bukti, dianggap akan merusak hubungan keamanan tersebut, jelas Dr. Petrova. Hasilnya adalah apa yang kita saksikan sekarang. Prioritas strategis mengalahkan imperatif moral. Mereka memilih stabilitas aliansi daripada stabilitas perdamaian regional. Sikap ini sangat berbahaya, karena hal itu melegitimasi anggapan bahwa hukum internasional hanyalah alat retorika yang digunakan sesuai kenyamanan politik. Dampak dari sikap diam ini terasa langsung di PBB. Negara-negara non-Barat, terutama anggota dari Gerakan Non-Blok dan Liga Arab, menggunakan ketidakberdayaan Barat sebagai amunisi diplomatik. Duta Besar Aljazair untuk PBB yang menjabat sebagai salah satu perwakilan Dewan Keamanan PBB saat ini, dalam pidato yang disiarkan di United Nations Web TV, secara terbuka mencela kemunafikan yang mencolok dari beberapa anggota Dewan Keamanan PBB. Lembaga-lembaga pengawas telah memberikan buktinya, koordinatnya, dan foto-fotonya, seru duta besar tersebut. Ketika para penjaga hukum internasional menutup mata, kami harus menyimpulkan bahwa hukum tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Sikap diam para penjamin Barat adalah lampu hijau untuk perang berikutnya. Pidato ini memicu tepuk tangan dari banyak perwakilan negara-negara berkembang
yang merasakan frustrasi yang sama terhadap penerapan hukum internasional yang selektif. Momen keheningan ini juga sangat merugikan upaya mediasi yang dipimpin oleh Mesir dan Norwegia. Kedua negara ini, yang telah menginvestasikan modal diplomatik yang besar untuk mencapai PPEPK, kini melihat upaya mereka sia-sia karena kegagalan para penjamin besar untuk memberikan tekanan yang berarti. Sumber diplomatik di Kairo yang berbicara kepada Bloomberg News menyatakan bahwa Mesir merasa ditinggalkan oleh AS dan Uni Eropa. Kami mengambil risiko politik untuk menjadi penengah. Sekarang perjanjian itu dilanggar dan para pendukungnya mundur. Hal ini membuat Mesir dan mediator regional lainnya terlihat tidak efektif dan tidak relevan, kata sumber tersebut, mencerminkan frustrasi mendalam yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berusaha keras untuk memelihara perdamaian. Kesimpulannya, ini menyoroti bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Israel telah diekspos oleh bukti fisik, tetapi respons dari negara-negara Barat, khususnya ASEAN dan Eropa, telah menjadi kegagalan moral dan strategis yang lebih besar. Sikap diam dan upaya menghindari tanggung jawab ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum internasional menjadi praktik yang dapat diterima bagi sekutu, secara serius merusak kredibilitas sistem global yang seharusnya mereka pertahankan. Ketidakberdayaan ini bukan hanya mengkhawatirkan karena konflik saat ini, tetapi karena implikasinya yang luas terhadap penegakan hukum dan tatanan global di masa depan. Sikap diam negara-negara Barat terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, khususnya pembangunan pos-pos militer di zona demilitarisasi, ZDM, telah memicu gelombang kritik pedas yang menyoroti apa yang secara luas dianggap sebagai standar ganda, double standard moral dan politik yang merusak. Kritik ini tidak hanya datang dari negara-negara yang secara tradisional menentang Israel, tetapi juga dari analis hukum, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia terkemuka di seluruh dunia, bahkan dari dalam ibu kota Barat sendiri. Keheningan ini, yang dibahas di bab Sepme, kini dianalisis sebagai kegagalan sistemik untuk menerapkan prinsip-prinsip yang mereka perjuangkan. Kecaman yang paling terstruktur datang dari International Center for Justice and Accountability, ICJA, sebuah lembaga hukum internasional yang berbasis di London. Dalam white paper setebal 50 halaman berjudul The Selective Application of Law, ICJA secara tegas membandingkan respons Barat terhadap manuver Israel saat ini dengan respons mereka terhadap pelanggaran perjanjian lain. Ketika negara-negara non-sekutu melakukan pelanggaran perjanjian, bahkan dalam skala yang lebih kecil, tanggapan Barat bersifat instan, keras, dan seringkali diikuti dengan sanksi ekonomi atau embargo senjata, kata Profesor Alistair Finch, Direktur Eksekutif ICJA, dalam wawancara video yang diselenggarakan oleh Council on Foreign Relations, CFR. Namun, dalam kasus ini, di mana bukti geospasial menunjukkan pelanggaran material dan terencana terhadap zona demilitarisasi, kami hanya mendengar keprihatinan yang samar dan seruan untuk dialog pribadi. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan hukum internasional bukanlah prinsip universal, melainkan instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan secara selektif untuk mencapai tujuan geopolitik tertentu. Laporan ICJA secara spesifik menyoroti kontradiksi dalam kebijakan AILS dan Uni Eropa, UE. Mereka mengingat kembali kecaman keras dan ancaman sanksi yang diarahkan kepada negara-negara di Afrika Timur atas pengerahan pasukan di zona penyangga perbatasan yang juga ditetapkan di bawah perjanjian damai yang dimediasi. Dalam kasus tersebut, responsnya bersifat publik dan tegas. Sebaliknya terhadap Israel yang merupakan penerima bantuan militer dan dukungan diplomatik yang besar, reaksinya adalah kebisuan diplomatic silence. Ini menurut ICJA secara efektif menciptakan kekebalan impunity bagi pelanggar. Jika pelanggarannya adalah Israel, sanksi diganti dengan dialog, dan kecaman publik diganti dengan klarifikasi pribadi. Ini adalah pemisahan antara norma dan praktik yang paling merusak kredibilitas tatanan global pasca Perang Dingin. Tambah Profesor Finch dalam wawancara yang sama, kritik terhadap standar ganda ini bergema kuat di kalangan akademisi Timur Tengah. Dr. Samar Khalil, seorang sosiolog politik dari American University of Beirut, IUB, dalam op-ed yang diterbitkan oleh The Washington Post Global Opinions, menulis tentang dampak psikologis dan politik dari keheningan Barat di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang telah mengalami konflik, keheningan Barat ini lebih menyakitkan daripada ledakan bom, tulis Dr. Khalil. Ini menegaskan persepsi yang sudah lama diyakini
bahwa hidup dan hak kami dinilai lebih rendah daripada hidup dan hak masyarakat di Barat atau sekutu-sekutu mereka. Setiap kali negara-negara Barat diam ketika sekutu mereka melanggar hukum internasional, mereka tidak hanya mengkhianati perjanjian, mereka mengkhianati konsep keadilan universal, the concept of universal justice. Hal ini memicu radikalisasi dan melemahkan suara-suara moderat yang masih percaya pada diplomasi. Kolom ini, yang segera menjadi referensi utama dalam perdebatan akademik, menyoroti bagaimana sikap Barat mengubah hukum internasional menjadi alat hegemoni, bukan alat perdamaian. Organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di lapangan juga turut angkat bicara. Global Rights Watch, GRW, sebuah LSM hak asasi manusia yang berbasis di Swiss, mengeluarkan pernyataan mendesak yang menghubungkan pelanggaran gencatan senjata dengan peningkatan ancaman terhadap warga sipil. GRW menuduh bahwa dengan menolak secara terbuka mengutuk pembangunan pos militer di ZDM, negara-negara Barat telah gagal memenuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi Jenewa, khususnya kewajiban untuk memastikan penghormatan terhadap perjanjian kemanusiaan. Sikap diam ini adalah kegagalan untuk melindungi, kata Direktur Regional GRW, Maria Santos, dalam press release yang diposting di situs web interaktif mereka. Pembangunan pos-pos militer ini secara langsung meningkatkan risiko bentrokan di zona di mana warga sipil baru saja kembali. Kegagalan para penjamin perjanjian untuk bersuara keras berarti mereka secara implisit menerima peningkatan risiko terhadap kehidupan manusia yang merupakan inti dari pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi. Di dalam politik domestik Barat sendiri, krisis ini memperlebar perpecahan. Di Jerman, anggota parlemen dari Partai Hijau secara terbuka menyerukan agar Berlin mengambil posisi yang lebih kritis. Anggota parlemen, Klaus Richter, dalam wawancara dengan Der Spiegel, mengungkapkan rasa malunya terhadap kebijakan luar negeri Jerman. Kami berulang kali berbicara tentang tanggung jawab historis kami, tetapi tanggung jawab itu harus mencakup penerapan prinsip-prinsip moral secara konsisten. Kami tidak bisa menuntut satu negara mematuhi garis batas PBB, sementara kami membiarkan sekutu kami membangun benteng di garis batas PBB lainnya. Keheningan kami merusak posisi moral Jerman di dunia, tegas Richter. Tekanan politik internal semacam ini menunjukkan bahwa standar ganda ini tidak hanya diterima oleh semua pihak di Barat. Akhirnya, kritik ini mengarah pada pertanyaan mendasar tentang masa depan tatanan berbasis aturan, rules-based order global. Jika negara-negara paling kuat di dunia bersedia mengabaikan pelanggaran perjanjian internasional yang jelas oleh sekutu mereka, maka apa yang mencegah negara-negara lain untuk mengabaikan perjanjian yang tidak menguntungkan mereka? Profesor Finch dari ICJA menyimpulkan dalam laporannya bahwa sikap diam Barat ini mengirimkan pesan yang berbahaya, bahwa aliansi strategis lebih kuat daripada hukum. Ini adalah resep untuk anarki, di mana hukum internasional berubah menjadi alat retorika yang tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengendalikan negara-negara kuat. Oleh karena itu, kritik terhadap sikap diam Barat adalah sebuah seruan untuk mengembalikan integritas moral dan prinsip-prinsip konsisten dalam kebijakan luar negeri, sebelum standar ganda ini benar-benar merusak seluruh kerangka kerja keamanan global. Ketika kritik internasional memuncak dan bukti pelanggaran gencatan senjata menumpuk, fokus internal di Israel beralih ke arena politik domestik, di mana tekanan terhadap pemerintahan koalisi semakin meningkat. Manuver militer di zona demilitarisasi ZDM yang melanggar perjanjian damai telah memicu perpecahan yang mendalam, tidak hanya antara oposisi dan koalisi, tetapi juga di antara faksi-faksi dalam blok militer dan keamanan negara. Krisis ini telah melahirkan dinamika internal yang bergejolak, mengancam stabilitas pemerintahan dan memperumit respons Israel terhadap kecaman global. Perdana Menteri, yang telah mempertaruhkan reputasi politiknya pada Perjanjian Pengendalian Eskalasi dan Pemulihan Kepercayaan, PPEPK, kini menghadapi badai kritik dari dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, faksi-faksi sayap kanan dan ultranasionalis di dalam koalisinya sendiri menuduhnya terlalu lunak. Mereka berargumen bahwa pembangunan pos pengamatan di ZDM adalah tindakan yang terlambat dan perlu untuk mengamankan perbatasan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Ari, seorang tokoh garis keras, secara terbuka membela manuver militer tersebut dalam wawancara prime time dengan Channel 13 News, dengan menyatakan, perdamaian hanya dipertahankan dari posisi kekuatan. Gencatan senjata bukanlah izin untuk mengabaikan keamanan kami. Siapapun yang menuntut kita untuk mundur dari setiap jengkal tanah yang kita butuhkan untuk bertahan adalah musuh perdamaian sejati.
Komentar ini yang disambut sorak-sorai di basisnya secara efektif memposisikan Ben Ari sebagai penentang garis resmi pemerintah yang bersikeras menghormati perjanjian. Tekanan yang lebih merusak, bagaimanapun, datang dari faksi-faksi moderat dan liberal di dalam Israel, serta dari kalangan elit keamanan tradisional. Mereka menuduh pemerintah merusak kredibilitas strategis Israel di mata dunia dan mengancam keseimbangan rapuh yang dipertahankan melalui diplomasi. Partai oposisi utama yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Yair Lapid mengajukan mosi tidak percaya di Knesset dengan alasan bahwa pelanggaran gencatan senjata adalah tindakan yang ceroboh dan tidak sah yang dilakukan oleh elemen-elemen garis keras untuk mensabotase upaya perdamaian. Dalam pidato emosional yang disiarkan di seluruh media Israel, Lapid menuduh Perdana Menteri menyerahkan kontrol keamanan strategis kepada ekstremis demi mempertahankan koalisi. Ia menambahkan, demi beberapa kursi Perdana Menteri menjual kredibilitas internasional yang telah kita bangun selama beberapa dekade. Pembangunan pos-pos itu adalah kesalahan fatal yang akan memicu reaksi keras, dan itu bukan demi keamanan kita. Ancaman terhadap stabilitas pemerintahan juga diperburuk oleh laporan dari dalam lembaga militer. Yediot Ahronot, salah satu surat kabar harian terkemuka Israel, mengutip sumber militer senior yang tidak disebutkan namanya yang mengungkapkan bahwa ada ketidaksepakatan yang tajam antara pimpinan politik dan pimpinan operasional IDF mengenai manuver di ZDM. Sumber tersebut mengklaim bahwa staf umum IDF telah memperingatkan Perdana Menteri tentang potensi risiko eskalasi dan kerugian diplomatik akibat pembangunan pos pengamatan di zona terlarang. Peringatan itu diberikan secara tertulis. Ada kekhawatiran nyata bahwa tindakan sepihak ini akan memberi alasan kepada faksi-faksi di Gaza untuk melanjutkan serangan, sehingga membatalkan pengorbanan yang dilakukan pasukan kami untuk mencapai gencatan senjata, kata sumber tersebut kepada Yediot Ahronot. Laporan ini menunjukkan adanya keretakan yang serius antara sayap politik pemerintah dan sayap keamanan profesionalnya. Sejalan dengan kekhawatiran militer, komunitas intelijen Israel juga menyuarakan kekecewaan. Sebuah briefing tertutup oleh mantan Kepala Badan Intelijen Mossad dan Shin Bet yang kemudian sebagian isinya bocor ke The Jerusalem Post menyebut tindakan itu sebagai hadiah diplomatik yang tidak perlu bagi Iran dan Hamas. Mereka berpendapat bahwa pelanggaran yang jelas seperti itu membenarkan narasi musuh bahwa Israel tidak berkomitmen pada perdamaian, sehingga memudahkan mereka untuk memobilisasi dukungan regional. Salah satu mantan kepala intelijen yang diwawancarai oleh Jerusalem Post secara anonim mengatakan, "Kami telah memberikan amunisi gratis kepada musuh kami. Dengan melanggar perjanjian yang baru berusia beberapa hari, kami menghilangkan semua tekanan internasional pada Hamas untuk menjaga ketenangan. Sekarang, jika kekerasan pecah lagi, dunia akan menyalahkan kita, dan kita tidak bisa membantah buktinya." Tekanan ini tidak hanya bersifat politik elit. Di kalangan publik Israel terjadi kebingungan dan kekhawatiran yang meningkat. Warga yang tinggal di Kibbutzim dekat perbatasan Gaza, yang merupakan korban utama dari konflik sebelumnya dan yang sangat mendambakan kedamaian, kini merasa cemas. Mereka diwawancarai oleh Ken News, saluran berita publik, dan banyak yang mengungkapkan ketidakpercayaan. "Kami merayakan gencatan senjata, tetapi kini kami mendengar pemerintah kami sendiri yang melanggarnya. Jika pos-pos ini memicu serangan baru, siapa yang akan membayar harganya? Kami bukan politisi di Tel Aviv," ujar Shira Levi, seorang petani dari Natif Ha'asara, dalam siaran berita yang menampilkan keprihatinan masyarakat. Perasaan ini, yang mencerminkan ketakutan akan balasan yang tak terhindarkan, menambah bobot moral terhadap krisis politik keputusan Perdana Menteri untuk terus mempertahankan Menteri Ben Ari dan menolak mengakui pembangunan pos pengamatan sebagai pelanggaran telah dikritik sebagai upaya survival politik belaka. Analis politik di Israel Democracy Institute, IDI, menyimpulkan dalam analisis daring mereka bahwa Perdana Menteri menghadapi pilihan yang sulit antara menjaga integritas perjanjian damai dan menstabilkan aliansi internasional yang akan berarti memecat Ben Ari atau membatalkan pembangunan pos atau menjaga kelangsungan koalisinya yang sempit, yang berarti membiarkan pelanggaran berlanjut. Saat ini, tampaknya Perdana Menteri memprioritaskan politik domestik di atas diplomasi internasional dan keamanan jangka panjang. Ini adalah resep yang akan membuat Israel menjadi paria diplomatik dan rentan secara keamanan, tulis Dr. Gilad Ziv dari IDI. Secara keseluruhan,
mengungkapkan bahwa manuver militer Israel di ZDM telah membuka kotak Pandora politik. Tekanan internal yang ditimbulkan oleh faksi garis keras yang menantang dan kritik pedas dari oposisi dan elit keamanan telah menempatkan pemerintahan Israel dalam krisis eksistensial. Keputusan Perdana Menteri untuk meremehkan pelanggaran tersebut, di tengah bukti yang jelas, menunjukkan adanya dilema politik yang mengancam untuk menenggelamkan harapan perdamaian yang didukung oleh warga Israel sendiri, dan pada akhirnya akan memicu reaksi keras dari luar negeri. Di tengah hiruk-pikuk politik domestik dan keheningan diplomatik internasional, suara-suara berwibawa dari komunitas pertahanan dan intelijen Israel sendiri telah muncul, memberikan kecaman keras terhadap manuver militer yang melanggar gencatan senjata. Peringatan dari mantan pejabat militer berpangkat tinggi ini bukan sekadar oposisi politik biasa. Ini adalah alarm strategis yang diangkat oleh individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan semacam itu. Mereka melihat pembangunan pos-pos pengamatan di zona demilitarisasi (ZDM) bukan sebagai keuntungan taktis, melainkan sebagai perjudian berbahaya yang mengancam untuk memicu reaksi keras regional, terutama dari Iran dan Mesir. Kritik paling tajam datang dari Mayor Jenderal Purn Yoram Harel, mantan Kepala Intelijen Angkatan Darat Israel, yang memberikan serangkaian wawancara eksklusif yang mengguncang opini publik Israel. Dalam wawancara mendalam yang diterbitkan oleh surat kabar liberal terkemuka Israel, Haaretz, Harel secara terbuka menuduh pemerintahan saat ini bertindak secara sembrono, recklessly. Kami telah menukar perdamaian jangka pendek yang dimediasi dengan susah payah oleh para diplomat terbaik kami, dengan sepotong kecil tanah dan beberapa pos pengamatan yang tidak mengubah keseimbangan kekuatan secara mendasar, kata Harel. Keputusan untuk secara terang-terangan melanggar perjanjian di ZDM adalah sinyal yang ditujukan kepada faksi-faksi garis keras, bukan sinyal kepada dunia bahwa kami serius tentang keamanan. Ini adalah kesalahan intelijen dan strategis yang fatal. Harel melanjutkan dengan membandingkan situasi ini dengan krisis-krisis sebelumnya, di mana eskalasi kecil di perbatasan memicu perang skala penuh, memperingatkan bahwa sejarah sedang berisiko terulang kembali. Peringatan Harel diperkuat oleh pandangan dari mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Dr. Eitan Lefavi. Dalam keynote speech yang disampaikan di sebuah forum keamanan di Institute for National Security Studies, INSS di Tel Aviv, sebuah acara yang disiarkan langsung melalui saluran berita digital INSS, Lefavi menekankan bahaya kredibilitas. Kredibilitas Israel sebagai penanda tangan perjanjian berada di titik terendah, ujar Dr. Lefavi. Kami harus memahami bahwa gencatan senjata adalah kontrak timbal balik. Ketika kami melanggar bagian kami dengan membangun benteng di zona terlarang, kami secara efektif memberikan pembenaran kepada pihak lawan untuk melanggar janji mereka. Yang lebih parah, kami menghilangkan seluruh argumen diplomatik kami di hadapan sekutu utama kami di Barat. Menurut Lefavi, pos-pos pengamatan baru itu bernilai nol dalam pertahanan jika dibandingkan dengan potensi kerugian politik dan keamanan yang diakibatkannya. Pesan ini, yang berasal dari salah satu arsitek pertahanan Israel, membawa bobot yang luar biasa. Kecaman tersebut juga menyoroti ancaman regional yang ditimbulkan oleh tindakan ini. Para mantan pejabat militer, ini sangat prihatin bahwa pelanggaran gencatan senjata akan dimanfaatkan oleh kekuatan regional yang lebih besar untuk memperkuat kehadiran mereka atau meningkatkan dukungan kepada proksi mereka. Dalam analisis yang diterbitkan di Journal of Middle East Security Studies, yang diterbitkan secara daring oleh Hebrew University Jerusalem, tim yang dipimpin oleh mantan Kepala Staf Umum, Letnan Jenderal Purn Beni Ziv, memperingatkan secara eksplisit tentang Mesir dan Iran. Iran dan proksi regionalnya telah memantau perjanjian gencatan senjata ini sebagai barometer niat jangka panjang Israel. Tulis laporan tersebut. Pembangunan pos pengamatan di ZDM adalah bukti fisik bagi Teheran bahwa Israel hanya bernegosiasi untuk membeli waktu. Iran akan melihat ini sebagai pembenaran untuk meningkatkan aliran dana, pelatihan, dan teknologi senjata canggih kepada kelompok-kelompok di Gaza dan Lebanon, yang secara langsung meningkatkan ancaman terhadap Israel itu sendiri. Kami secara sukarela menantang Iran untuk menanggapi dengan kekuatan yang lebih besar. Mengenai Mesir, yang merupakan mediator kunci dan penjamin stabilitas perbatasan, kecaman dari para mantan pejabat ini sama-sama tajam. Dr. Lefavi, dalam briefing lanjutan,
menekankan bahwa Mesir telah menanamkan modal diplomatik yang signifikan untuk meredakan ketegangan. Mesir merasa dipermalukan oleh pelanggaran ini, katanya. Kairo menjamin gencatan senjata kepada pihak Palestina dan kini tindakan Israel di ZDM membuat Mesir terlihat lemah dan tidak efektif. Jika Mesir menarik diri dari peran mediasi atau bahkan mengambil langkah-langkah non-kooperatif di perbatasan Sinai sebagai balasan atas penghinaan ini, Israel akan kehilangan saluran komunikasi dan kontrol penting. Kami mempertaruhkan hubungan strategis. Paling penting kami di kawasan ini hanya demi beberapa mite di zona penyangga. Analisis ini menyoroti bahwa dampak pelanggaran ini meluas jauh melampaui konflik, langsung dengan Gaza reaksi publik terhadap kecaman para mantan. Pejabat militer ini telah menciptakan gejolak politik. Wawancara Harel dan laporan INSS yang bocor tersebut memicu debat sengit di Knesset dan juga di media sosial Israel. Ribuan pengguna di platform X, sebelumnya Twitter, Israel menggunakan tagar yang menyuarakan kekhawatiran yang sama, menuntut penjelasan dari pemerintah. Sebuah jajak pendapat cepat yang dilakukan oleh Ma'arif Daily menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel yang disurvei, 58%, setuju bahwa tindakan militer di ZDM adalah risiko yang tidak perlu dan seharusnya dibatalkan. Dukungan publik terhadap Perdana Menteri terkait masalah ini anjlok, menunjukkan bahwa kecaman dari elit keamanan tradisional memiliki dampak besar pada opini publik. Pemerintahan koalisi dalam menanggapi serangan ini berupaya meremehkan kekhawatiran tersebut. Seorang penasihat senior Perdana Menteri yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Jerusalem Post menyebut kecaman itu sebagai politik pensiunan dan retorika pahit dari mereka yang ingin kembali berkuasa. Namun, narasi pemerintah ini semakin sulit dipertahankan di hadapan bukti-bukti fisik dan analisis strategis yang kredibel dari para pakar yang dulunya memegang posisi kunci. Intinya, kecaman dari para mantan pejabat militer ini adalah pengakuan yang jelas bahwa tindakan Israel di ZDM bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi juga kesalahan kalkulasi strategis yang serius. Mereka menuduh pemerintah secara sengaja mengundang eskalasi dan merusak kredibilitas yang telah diperoleh dengan susah payah, sehingga meningkatkan risiko konflik yang berkelanjutan dan lebih mematikan di seluruh Timur Tengah.